Sidang lanjutan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera bersama KSPSB terhadap para terdakwa kasus penggelapan dana nasabah koperasi dilaksanakan Senin 8 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Bogor Kota. Agenda sidangnya mendengar keterangan saksi sebanyak 11 orang yang juga korban investasi. MV mengungkap bahwa ketertarikan untuk menyimpan uangnya di KSPSB setelah mendapatkan informasi yang meyakinkan dari tim marketing. MV berharap uang yang menjadi haknya dikembalikan dan menghukum terdakwa dengan seadil-adilnya. Saya anggota cabang dari Depok Margonda. Saya tertarik dengan KSB ini memang karena KSB ini saya melihat ya, karena marketingnya memberikan kepada saya itu semacam apa sih namanya ya, kayak flyer seperti itu ya, kayak flyer yang isinya memberitahukan bahwa begitu banyak penghargaan koperasi itu koperasi besar nomor 7 di Indonesia dengan membawa buku 100 koperasi besar di seluruh Indonesia dengan nilai total aset saat itu 3 triliun. Saya langsung kaget dong, hebat ini koperasi sampai bisa 3 triliun, dan ini koperasi sudah berdiri dari tahun 2004. Langsung saya berpikir, oh berarti ini koperasi baik. Nah, habis itu baru saya tanya ke marketing saya, bagaimana tentang keamanannya? Oh tenang aja, ini aman kok, seperti itu. Ya saya terus habis itu dari situ saya berpikir mana laporan keuangannya. Nah saat itu saya masih lihat di bundelan itu, saya melihat oh ternyata koperasi ini diaudit oleh KAP Peri Murni. Saya berpikir, oh bagus juga nih koperasi sampai ada KAP-nya yang memeriksa audit eksternal laporan keuangan. Jadi saat itulah saya berpikir, oh ini koperasi bagus, jujur, dan banyak begitu penghargaan dari Kemenko, bahkan dapat dari Rekor Muri juga ada. Kalau nggak salah Rekor Muri tahun 2016 ya. Nah terus jadi saya berpikir langsung saya mau jadi menaruh duit saya. Iming-iming benefit lain? Iming-iming benefit lain itu bunga ya, walaupun sebenarnya kalau saya dulunya kan BCA prioritas. BCA prioritas itu di tahun 2017 kalau nggak salah 6% atau 7% per tahun. Nah saat itu KSB memberikan bunga itu 13% per tahun. Walaupun memang tidak terlalu signifikan sebenarnya, tapi saya pikir ya kalau terlalu besar malah jadi lebih gawat gitu kan. Jadi saya pikir so-so lah seperti ini gitu. Jadi saya oke dengan bunga 13% per tahun itu. Kalian mungkin untuk win-win solutionnya apa ya? Solusinya itu bagaimanapun juga kita ini sudah menderita dari 3 tahun, 2020, 2021, 2022, sekarang 2023 gitu. Win-win solution itu ya tetap kita maunya adalah uang itu kembali dan si terdakwa itu mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan dakwaan dari jaksa, yaitu TPPU ataupun perbankan gitu. Karena bagaimanapun juga menurut fakta persidangan, saksi-saksi dari pihak terdakwa telah mengatakan bahwa aset-aset yang telah disita oleh Bareskrim dan sekarang ada di tangan kejaksaan itu sebenarnya ada gitu, dan itu memang sudah menjadi hak kami sebagai korban. Kalau untuk nilai tepatnya saya sih belum jelas ya, tapi kalau ditanya saksi terdakwa itu ditanya kemarin tanggal 3 Mei persidangannya, itu ada gedung KSB, terus habis itu beberapa perumahan yang didirikan oleh KSB, ada kondotel di Bali, terus berapa banyak kendaraan. Ya katanya sih cukup katanya, cuman lebih tepatnya angkanya saya kurang mengerti.
Harapannya Bu ke depannya dengan ada persidangan ini. Gimana? Harapan ke depannya dengan setelah ada di sidang dimulai berjalan di sini bagaimana? Harapan kedepannya sih harusnya tidak ada lagi yang seperti ini ya. Sudah cukup lah. Begitu banyak koperasi yang zaman dulu itu saya sebenarnya nggak percaya sama koperasi. Cipaganti, Pandawa itu kan sebenarnya contoh ya. Tapi saya tuh sudah tahu tentang Cipaganti dan Pandawa, tapi karena saya yakin Cipaganti sama Pandawa ini nggak ada penghargaan dari Kemenkop ataupun mereka juga memberikan bunganya kalau nggak salah waktu saya sedang dengar ya Pandawa itu 10% per bulan, jadi impossible gitu, nggak masuk akal. Sedangkan bunga KSB ini hanya 13% per tahun dipotong pajak. Gitu. Jadi saya pikir ini rasional gitu, masuk akal. Jadi maksud saya sekarang ini koperasi ini harus dibenahi benar-benar kalau memang mau ada koperasi di Indonesia ini benar-benar harus dibenahi dari mulai sistem manajemennya, terus habis itu sistem untuk apa sih namanya hukumnya gitu. Jadi harus ada pidana yang sebenar-benarnya untuk para pengurus dan pengawas koperasi yang mengecoh masyarakat. Karena saat ini persidangan yang telah saya hadiri dari mulai awal Februari sampai detik ini Mei 2023 itu ada beberapa kalimat-kalimat dari pihak saksi dari terdakwa yang mengecohkan. Kalimat-kalimat itu kalimat cantik menurut saya ya. Jadi dia bilang itu bahwa dana simpanan anggota yang tidak tersalurkan untuk pinjaman, misalnya gini deh, total simpanan aset koperasi itu kan 3 triliun. Seharusnya menurut Undang-Undang Permenkop itu 80% daripada dana simpanan itu harusnya disalurkan ke pinjaman. Tapi ternyata yang hanya bisa disalurkan ke pinjaman itu hanya katanya ya, kata para pengurus itu 60% gitu. Jadi kan masih ada 40% nih dana nganggur. Nah, dana itulah yang dia alihkan ke perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Nah, di dalam fakta persidangan itu saksi terdakwa menyebutkan bahwa itu modal penyertaan modal gitu. Nah, itu menurut saya kalimat cantik ya. Karena kalau penyertaan modal itu menurut saya yang bukan orang bisnis gitu ya, itu harusnya penyertaan modal ke perusahaan lain. Misalnya PT apalah gitu kan, PT Maju Mundur gitu. Nah, PT Maju Mundur ini harusnya direkturnya itu bukan Iwan, harusnya misalnya siapa lah gitu, misalnya Bambang atau Eko gitu kan. Ini masih Iwan juga Bu ya? Masih itu juga, jadi kepala koperasinya itu si Iwan, direktur PT-PT itu juga si Iwan atau juga, si Vini atau Dasep atau pokoknya ada 6 orang ya, 6 orang pengurus dan pengawas koperasi. Oke, saya sebutkan satu-satu. Pengawas koperasi itu tetap ketuanya Iwan Setiawan yang sekarang jadi terdakwa. Kedua, Dang Zeani itu yang jadi terdakwa sekarang. Yang ketiga itu namanya Dasep yang menjadi saksi tanggal 3 Mei. Sekarang pengurus. Ketua pengurus ataupun direktur umum itu namanya Vini Noviani yang jadi saksi tanggal 3 Mei. Habis gitu Nur Hidayah itu direktur pinjaman yang jadi saksi tanggal 3 Mei. Habis itu siapa? Setia Budi direktur simpanan yang menjadi saksi 3 Mei kemarin. Jadi ada 4 saksi 3 Mei kemarin ini yang benar-benar pentolan-pentolannya KSB, benar-benar dia memberi kesaksian bahwa mereka itu berenam-enam itu harus kolektif kolegial. Itu berkali-kali disampaikan di persidangan bahwa kolektif kolegial. Artinya apa? Bahwa apapun keputusan yang dikeluarkan untuk mengeluarkan uang KSB ini, ya, uang KSB ini keluar dari rekening KSB itu atas persetujuan 6 orang tersebut, gitu. Atas persetujuan 6 orang tersebut dengan tanda tangan 2 orang, 1 pengawas, 1
satu pengurus. Iya. Nah, seperti itu. Jadi yang kami minta korban ini sebenarnya adalah apa? Harusnya 6-6-nya itu menjadi tersangka dan menjadi terdakwa Iya. seharusnya gitu.